dan bahagia guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat. Perkenalkan, saya Fitri Elvira MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 16 Padang, Sumatera Barat. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata ini, saya akan memaparkan yang pertama video mengimplementasikan budaya positif yang sudah saya lakukan bersama siswa. Yang kedua, mendiseminasikan budaya positif bersama teman sejawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini merupakan awal pembelajaran kita. Mata pelajaran apa Ananda? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita berkeyakinan kelas, siapa yang tahu visi sekolah kita? Visi SMA Negeri 16 Padang. Silakan. Oke, siapa lagi yang tahu apa visi SMA Negeri 16 Padang? Unggul, Insta, Tek, Kawasan Global, Peduli Lingkungan, Pemanasan, Profil, Belajar Pancasila. Yuk, kita ulang apa? Unggul, Tek, Kawasan Global, Peduli Lingkungan, Pemanasan, Profil, Belajar Pancasila. Hebat. Nah, Tek. Apa lagi? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Sekarang, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, menggunakan kalimat universal atau kalimat kebajikan. Sekarang Ibu akan membagikan seperti ini. Kamu tulis apa keyakinan kelasmu. Nah, terus berdasarkan apa yang kita sepakati kalimat kebajikannya, disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Keyakinan yang sudah Ananda buat. Tak lambat. Buang lambat. Yes, racing. Yes, lambat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Setelah adanya keyakinan kelas ini, saya lebih semangat belajar, mematuhi peraturan sekolah. Yakin enggak Ananda bisa melaksanakan keyakinan ini di kelas ini? Akan melakukan perubahan?
yakin banget Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perbaikan implementasi ke depannya yang saya lakukan, saya akan melakukan penyebaran pemaham tentang budaya positif dengan warga sekolah. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter kepada siswa dan menghindari pendisiplinan dengan cara negatif. Selamat menyaksikan diseminasi pemahaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur berkalimpahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita dapat berkumpul di ruang labor ini dalam kegiatan diseminasi guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitri Elvira, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 11 Padang, Sumatera Barat. Singkatnya adalah keyakinan kelas namanya, atau keyakinan sekolah kalau memang disepakati oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah kelas yang akan membuatnya. Lalu selanjutnya ada nanti istilah segitiga restitusi. Ini ada 6 pokok bahasan atau materi yang akan kita paparkan pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu kita lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu, tolong dituliskan apa kesepakatan kita hari ini. Biar kita lebih nyaman dan lebih penyampaiannya lebih bagus gitu.
disiplin positif atau budaya positif, kita udah buat keyakinan. Jadi dengan menggunakan kalimat-kalimat atau nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan itu peduli lingkungan, berwawasan global, saling hormat menghormati, dan toleransi. Kira-kira seperti itu dulu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Sekarang kita ada 3 motivasi. Itu menurut Gosen dalam bukunya School Discipline, di mana motivasi itu merupakan dorongan yang ditimbulkan pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini misalnya anak kita, dia pergi sekolah, mungkin bisa jadi dia motivasinya datang ke sekolah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasi yang ketiga, anak kita datang ke sekolah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi, saling menghormati, toleransi, disiplin, terus peduli lingkungan. Jadi di sini yang dikatakan menghindari ketidaknyamanan hukuman, murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang dari luar, dipengaruhi oleh kita. Itu namanya ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya dia tak nyaman melakukannya. Bisa jadi dia pergi sekolah ada pengaruh kita, tapi ujungnya karena ada hukuman tadi, orang tua contohnya, atau dia dihukum seperti itu. Jadi motivasi yang kedua anak kita tadi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin ini biasanya nih kalau dia mendapat imbalan merupakan motivasi intrinsik. Misalnya anak kita beri dia suatu permen, siapa bisa menjawab pertanyaan saya, seperti kita di kelas, kita permen, itu termasuk mendapat imbalan. Yang kita mau sekarang Bapak dan Ibu, anak kita mempunyai motivasi intrinsik atau dalam diri mereka yang akan menimbulkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, seperti itu. Memang keluar dari diri dalamnya semangatnya itu. Motivasi dia melakukan kegiatan di sekolah, belajar, bikin PR, atau kita menginstruksikan kegiatan, memang berasal dari diri sendiri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke Bapak dan Ibu, kita masih dalam konsep disiplin gagal. Ini memang fenomena kita Bapak dan Ibu, hukuman, penghargaan. Dimana kalau kita menghukum anak Bapak dan Ibu, itu menyakitkan, akan menimbulkan menyakiti anak kita, siswa kita. Yang kedua, tidak nyaman mereka. Ini termasuk hukuman motivasi yang ekstrinsik tadi itu, yang dari luar. Terus yang ketiga, murid takut merasa murid menyembunyikan kesalahannya, padahal dia paling gak suka itu, dia paling suka di dalam kelas itu ribut sebenarnya, mendengar musik. Karena kita ada hukuman, siapa yang mendengar musik saat belajar diberi hukuman. Ternyata mereka itu menyembunyikan kesalahannya akhir ceritanya. Mungkin dia dengan memakai handset, hanya dia tak terhukum, lalu murid menjadi rendah diri. Jadi kalau kita melakukan konsep disiplin dengan hukuman. Yang kedua, penghargaan. Mungkin di SD kalau kita penghargaan ini nggak terlalu mungkin kalau untuk SMA, banyaknya di SD atau di TK. Itu juga tidak efektif Bapak dan Ibu. Kenapa? Merusak hubungan, ada sifat iri nanti. Lalu mematikan kreativitas mereka. Mungkin mereka tanpa diberi permen, mereka seharusnya bisa. Ternyata tidak, karena mengharapkan penghargaan tadi. Menghukum dengan sistem ranking. Ini kalau berbeda loh artinya ranking, maka di sekolah kita, siswa kita nggak ada ranking lagi. Karena menjadi hukuman bagi mereka. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena si A mungkin dia biologi nggak punya kemampuan, matematika dia mampu. Jadi kalau kita ranking nggak adil, makanya penghargaan itu salah satu di identitas gagal buat anak kita. Lanjut, ini Bapak dan Ibu yang kita tunggu-tunggu nih Bapak dan Ibu. Konsep disiplin identitas sukses. Kita sebagai guru udah pengennya sukses. Bapak dan Ibu menjadi guru pasti mendapatkan anak Ibu sukses sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan visinya, sesuai dengan cita-cita sekolah kita. Apa konsekuensi kita lihat?
Kalau kita memakai mendisiplin anak dengan konsekuensi, juga ada juga titik lemahnya di sini. Coba perhatikan, menguatkan jangka pendek. Jadi anak itu nggak panjang motivasinya. Masih ini kita menimbulkan motivasi ekstrinsik dari orang lain. Perlu monitoring berkelanjutan. Lalu stimulus dan respon. Murid menghormati aturan saja. Jadi saat ada aturan dia akan menghormati, tapi tidak ada aturan dia tidak menghormati. Lalu kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Baik Bapak dan Ibu, ini restitusi merupakan konsep disiplin yang sangat sukses dari yang dua tadi. Yang pertama, murid menjawab perlakuan bertanggung jawab, anak lebih bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati diri sendiri, orang lain, dengan adanya teori kontrol tadi. Nanti kita jelaskan pada aspek selanjutnya apa itu teori kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut, ini Bapak dan Ibu, salah satu disiplin positif atau budaya positif yang diterapkan dengan keyakinan ini. Kita sebagai Bapak Ibu guru memulai dari kelas, membuat keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan siswa. Jadi bahasa yang digunakan Bapak dan Ibu itu harus bahasa positif atau kalimat-kalimat kebajikan yang lebih transparan seperti Bapak Ibu lakukan. Jadi salah satunya ada beberapa ini yang kita lihat sudah memakai kalimat kebajikan, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah kalimat kebajikan yang berbentuk positif. Di sini dalam membuat keyakinan kelas, kalimat tidak itu dikatakan itu kalimat negatif. Jangan, tidak, nggak boleh. Itu memang kita merujuk ke universal atau kebajikan. Kebajikan itu artinya bahasa yang tidak ada turunannya, saling menghormati, nggak ada turun. Tapi kalau bahasa tidak kita pakai itu ada kalimat negatifnya di sana. Ada kalimat yang membuat siswa itu terpaksa, ada eksplisitnya. Tapi kalimat itu saling menghormati, berarti memang keluar dari hati anak-anak kita. Jadi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu, itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curang pendapat. Makanya tadi kita bikin seperti ini tadi. Masing-masing Bapak Ibu berhak mencurahkan pendapatnya. Jadi di sini persediaan meninjau kembali. Jadi keyakinan ini Ibu dan Bapak mulai kita tinjau. Kalau hari ini rasanya sepertinya peduli lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Kelas kita udah mulai bersih, bisa jadi kita klasifikasi, memperindah mungkin. Jadi bersih, tidak kita tambah, atau bisa jadi kita kurangin bahasanya, atau kita tambah juga boleh Bapak dan Ibu. Oke, ini Bapak dan Ibu saya yakin ini udah menerapkan. Mungkin teorinya baru muncul hari ini Bapak dan Ibu, kita udah memiliki kesepakatan dengan anak. Ini kita tambah namanya keyakinan. Karena kalau kesepakatan itu bersama, setelah kesepakatan itu kita ambil menjadi keyakinan bersama, keyakinan kelas ini. Baik Bapak dan Ibu, udah punya keyakinan. Kita sebagai guru dan siswa, dia mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Tapi Bapak dan Ibu, kita ice breaking dulu Bapak dan Ibu, oke? Ya. Semuanya berdiri Bapak dan Ibu, berdua-berdua juga boleh. Kita ya, ayo semangat ya Bapak dan Ibu. Tangan
dengan teman yang di depan Bapak dan Ibu. Pegang tangannya. Lalu lihat bola matanya. Lalu berikan dia senyum terindah. 2 detik. 1, 2, 3. Senyum terindah. Ya. Sekarang balik kanan, kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kita semua. Ternyata Bapak Ibu memberikan senyum kepada orang kita itu memberikan hal berbeda kepada kita. Tapi dengan ikhlas. Karena Bapak Ibu dalam praktekkan, boleh nanti kita bawa ke dalam kelas kita, boleh itu Bapak Ibu. Lanjut, di sini manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini juga dimiliki oleh anak-anak kita di dalam kelas. Kita harus tahu itu Bapak dan Ibu. Apa itu kebutuhan dasar bertahan hidup? Ini merupakan kebutuhan bertahan hidup yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Kesehatan, rumah, dan makanan. Bisa jadi anak kita Bapak dan Ibu, di saat dia bisa izin, dia lapar, berarti dia memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Karena orang tuanya juga menyediakan makanan, mungkin bisa dia pergi sekolah. Jadi dia butuh, makanya diminta izin. Jadi makanya salah satu alasan kita memberikan restitusi kepada anak kita adalah dengan memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya atau kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Ini koneksinya sosial. Bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya, tetangganya, keluarganya, atau bisa jadi dia ketika di kendaraannya atau kelompoknya di mana dia bergabung. Dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya. Di kelas juga begitu Bapak dan Ibu. Dia akan betah di kelas itu kalau kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya, dia akan bertahan di dalam kelas. Itu yang akan kita timbulkan Bapak dan Ibu. Dasar dengan akan kita penuhi kebutuhan kita juga, kebutuhan siswa juga. Ada interaksi di antara kita. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan, kompeten, menjadi terampil dan diakui oleh masyarakat temannya, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan ini meliputi keinginan, di mana sangat berharga dianggap membuat perbedaan bisa menjadi mencapai kreativitas. Dia ingin diakui. Makanya anak kita kadang ada bisa penguasaannya itu yang dipenuhinya. Dia ingin dihargai, ingin diterima dengan kemampuan yang adanya. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Apa itu kebebasan? Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup mereka. Ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di sekolah kita untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk perguruan tinggi, kita di sekolah sudah melaksanakan tes psikologi. Itu merupakan salah satu mereka kita fasilitasi untuk memenuhi dasar manusianya kebebasan. Dia bebas memilih jurusan kuliah. Karena saya bagi memang kuliah, maka ada psikologi, tinggi di sekolah kita. Dan juga tes tersendiri yang dilakukan oleh guru mereka. Itu salah satu kita sebagai Bapak Ibu memenuhi kebutuhan manusia yang memiliki kebebasan. Makanya dalam pemilihan jurusan di sekolah kita itu, kita selalu berkolaborasi dengan orang tuanya. Ada yang namanya kalau Ibu BK datanya, sudah kita wawancara Ibu BK kemarin, ada namanya wawancaranya dengan orang tua. Lalu yang keempat, kesenangan. Ini kebutuhan manusia, kita maupun siswa akan sangat butuh kebutuhan kesenangan itu. Dia mencari kesenangan dengan bermain dan ketawa. Jadi Bapak Ibu, di saat anak dalam kelas ada ketawa kecil sama teman sebangkunya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan
dasarnya sebagai manusia. Karena kita butuh, mereka butuh. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kita langsung menegurnya, jangan kita langsung membuat dia merasa tidak nyaman, karena dia sedang memenuhi kebutuhan manusianya, kebutuhan dasarnya loh Bapak dan Ibu. Ini juga merupakan pendapat mereka ya. Kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini di sini ada 5 posisi kontrol. Kita udah tahu dasar kebutuhan manusia itu ada 5 tadi. Sekarang posisi kita di mana? Ini untuk kita Bapak dan Ibu. Apakah posisi kita sebagai penutup? Apakah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah? Lalu apakah posisi kita sebagai teman? Apakah posisi kita sebagai pemantau? Apakah posisi kita sebagai manajer? Ada sedikit pengalaman rasanya posisi kita di mana? Ada Bapak Ibu yang bisa mengungkapkan rasa dan perasaannya, rasanya posisinya di mana sekarang? Sebagai manajer. Kesalahan bagaimana? Boleh cerita? Boleh. Boleh? Saya pernah suatu saat saya pernah melakukan kesalahan posisi kontrol restitusi itu. Saya bertindak sebagai pembunuh. Akhirnya bukannya tanpa benar si anak, malah anak semakin down. Memangnya dan takut melayani saya. Nah itu setelah saya lihat 2 minggu setelah pembunuhan itu, saya lihat anak itu kok jarak jauh seperti langit dan bumi dengan saya. Saya lewat di sini, dia putar ke situ. Saya tegur dia seperti mengelak. Jadi saya mulai rasa bersalah terhadap siswa saya tadi, karena saya berprinsip bahwa saya itu adalah sebagai manajer mereka dan sebagai teman mereka. Jadi saya berusaha sekarang merubah mindset saya sebagai wali kelas itu adalah sebagai seorang manajer dan sebagai teman atau sahabat bagi siswa saya. Itu pengalaman saya begitu Elvina. Oke, ada yang lain Bapak dan Ibu? Kita di sini saling curhat aja Bapak dan Ibu, karena memang dalam pertimbangan itu seperti itu, kita nggak menilai salah dan benarnya apa tindakan kita selama ini. Bu Novi, coba Bu Novi, rasanya posisi Bu Novi sekarang gimana? Saya misalnya anak itu udah membuat pelatihannya, terus ya mungkin memang kemampuannya kurang dibandingkan anak-anak. Maka di saya seperti saya nggak mampunya, saya nggak bisa pemantauan. Jadi saya mendampingi dia untuk melakukan latihan yang sedemikian itu seorang yang menerima dia menyelesaikan sesuai dengan memang begitulah kemampuan latihan ini. Baik, terima kasih Bu Novi. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu, kita nonton video ini. Ini coba simak video Bapak dan Ibu. Ini anak yang ditegur oleh guru teachernya. Man, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kita anaknya menjawab. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi di mana seorang guru membuat rasa bersalah.
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini posisi kita sebagai apa yang membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Jadi Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Memantau ya tadi. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi ya, paling posisi manajer. Manajer kepala itu posisi yang paling bagus daripada posisi yang lain tadi. Naren! Coba perhatikan reaksi anak kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Coba perhatikan Bapak dan Ibu video tadi.
Menurut Bapak dan Ibu ada yang bisa menyimpulkan mana posisi kontrol yang terbaik untuk Bapak dan Ibu? Ya silakan Bu Yona. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan buat diri kita masing-masing dulu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan. Jadi kita nonton video, ada nanti tadi kontrol kita sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini ada sebuah kasus ini menurut Bapak dan Ibu sesuai atau gimananya. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat acara bendera. Ayo, coba apa posisi pendukung di sini? Di mana status aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti menghukum ini apa kesimpulan Bapak dan Ibu? Kita apakan anak itu? Berarti kita ada fisiknya yang kita hukum. Dia berdiri di lapangan berbaris. Itu sebagai pendukung kontrol kita. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi beberapa kali guru harus memberikan tahu ke kamu juga udah kecewa sama kamu. Mungkin kita sudah melakukan hal itu sebagai guru piket mungkin. Atau di dalam kelas itu kita sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Jadi itu masih dalam kontrol disiplin yang gagal ya Bapak dan Ibu. Terus sebagai teman, ayolah berdiri, buat ibu bangga. Jadi dia itu sebagai teman kita temannya. Tapi kalau ada kita, dia akan melakukan sesuatu. Lalu dalam kasus siswa tidak memakai aturan lengkap ini atau satu acara sebagai pemantau. Pemantau ini lebih sikap ke peraturan sekolah. Jadi kamu sudah melanggar apa yang peraturan dan konsekuensinya apa? Konsekuensi yang Bapak Ibu. Lalu sebagai manajer kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya sama anak itu apa kesalahannya, terus bagaimana mereka itu menyelesaikan permasalahannya. Mungkin dia tidak memakai atribut, lupa meletakkannya. Terus kita cari apa permasalahannya, terus bagaimana jalan keluarnya. Jadi dia menceritakan kepada kita Bapak dan Ibu, saya tidak memakai atribut, contohnya memakai dasi misalnya. Saya letakkan situ dipindahkan sama mama. Mungkin mereka tahu jalan keluarnya. Jadi saya letakkan pagi, saya cari dulu Bu, letakkan di tas pakaian saya. Kalau itu jawaban anak Bapak dan Ibu, itu udah termasuk kita sebagai manajer. Jadi kita yang memancing permasalahannya, bukan dia pula yang mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Itu yang sebagai manajer Bapak dan Ibu. Lalu kita masuk yang terakhir yang mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi. Terus sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid Bapak dan Ibu. Ini ada pernah mendengar apa itu restitusi Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu, apa itu restitusi? Coba Bu Lili. Kalau disiplin boleh ada restitusi ya Bu. Ya betul. Nah, restitusi. Sebenarnya kan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada komitmen komitmen mereka. Berarti di sini bagaimana siswa itu pada pendekatan restitusi ini, bagaimana siswa atau murid itu bisa memperbaiki diri setelah mereka
dalam artian kita sebagai guru, kita memberikan misalnya siswa ada melakukan kesalahan, berarti guru di sini supaya bagaimana siswa itu belajar dari kesalahannya. Dalam artinya kita menyampaikan kepada siswa apa yang dilakukannya, nanti bisa mereka melakukan sendiri mereka supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang tadi berbuatnya. Gitu ya Bu ya? Iya betul. Betul ya Lili. Mama, pengertian restitusi itu sendiri merupakan pendapat dosen ya tahun 2024, di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Nathan tadi, dia terlambat ke sekolah karena dia terlambat bangun, karena nggak ada yang membangunkan dia. Terus besok paginya dia dibangunkan oleh orang tuanya atau kakaknya dari sejarah seperti itu tadi. Dengan dibangunkan oleh kakaknya, dia akan kembali besok ke sekolah dengan kelompok dan dengan karakter yang kuat, disiplin tadi. Disiplin ya Bapak dan Ibu. Nah, terus ada pun ciri-ciri restitusi. Mungkin kita udah masuk ke ciri-cirinya, sudah melakukan kegiatan restitusi tersebut. Yang pertama bukan menembus kesalahan. Jadi kita kesalahan anak itu bukan kita tembus kesalahannya, namun belajar dari kesalahan mereka. Mereka yang terlambat, dia belajar dari kesalahannya untuk lebih baik dan kembali ke teman-temannya dengan karakter yang kuat. Lalu memperbaiki hubungan. Perbaiki hubungan di sini, karena temannya mungkin merasa kurang nyaman, dan dia terlambat, terganggu. Setelah dia melakukan restitusi tadi, kesalahannya dia kembali menembus kesalahannya, temannya akan nyaman kepada dia. Dalam kelas dia akan diterima lagi oleh temannya. Lalu selanjutnya, ini bukan awal restitusi dan bukan pula paksaan. Berarti restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakannya. Makanya anak tadi terlambat, dia memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan tadi. Salah satu yang memenuhi, mungkin dia melakukan kesenangan dari malam main HP, satu kesenangan mereka tertawa. Nah, karena itu kebutuhan dari dasar manusia sendiri. Lanjut, dia akan fokus pada karakternya, bukan tindakan. Dan selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Di mana solusi dari permasalahan tadi anak siswa kita itu dari dirinya sendiri solusinya, bukan solusi kita yang memberikan. Tapi memancing boleh, kita boleh memberikan dari matematik ya, anak dia keluar apa permasalahannya. Terus kita berikan dari matematik seperti yang dilakukan dari diskusi tadi kepada Naren, diberi pertanyaan, dipancing gitu. Lanjut Bapak dan Ibu. Ada di sini namanya istilah segitiga restitusi. Yang dikatakan segitiga restitusi itu apa ya? Yang pertama menstabilkan identitas. Kita masuk nanti ke fase selanjutnya. Di mana menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal terbaik dan bisa kita lakukan. Contoh kalimatnya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi semua pelaku apapun yang dilakukan oleh anak kita ucap pasti tidak ada alasannya melakukan itu. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya Bapak dan Ibu, kita punya kesepakatan atau keyakinan jelas. Itulah dari data kita bagaimana validasi tindakan yang salah tadi menjadi keyakinan karena melanggar keyakinan. Kalau di sini ini ada beberapa bahasa atau pertanyaan kita terhadap anak dengan satu sisi menstabilkan identitas tadi. Bisa jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin misalnya anak itu mungkin berdoa, bisa jadi kata, kenapa kamu seperti itu? Oh, saya dipukulnya, itu saya balas. Oh, mungkin saya jadi seperti itu, kayak jadi kamu kan juga menjadikan seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita buat dia bahagia dulu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Betul, itu tidak. Ya memang sih manusia itu sempurna. Tapi tidak sebuah kesalahannya yang kita anggap tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Salahnya apa? Atau permasalahan kasusnya apa? Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kita sebagai siswa dulu pernah melakukan seperti itu. Dia juga pernah melakukan hal seperti itu. Misalnya dia nontek, ini malah
suatu membahagiakan dia dalam arti itu proses menstabilkan identitasnya. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi seperti itu tuh. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau masalahnya agak ribet ya, kamu berhak merasa begitu. Nah, bisa jadi apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Kira-kira inilah pertanyaan, beberapa pertanyaan untuk menstabilkan siswa kita dalam proses restitusi. Sisi tidak restitusi. Sisi yang kedua, dan sisi ketiga, itu validasi tindakan yang salah. Ada pun beberapa ungkapan kita terhadap anak, padahal kami bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Misalnya anak kita itu tadi dia menenang meja. Lalu apa alasan kamu? Saya tadi kesal sama teman. Kita kasih pertanyaan. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk pada ini. Terus apa akibatnya nanti? Apa yang akan, apakah kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu? Apakah kamu boleh mempertahankan sikap itu? Tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu, ini enggak fokus ke sini aja pertanyaan. Bapak dan Ibu mempunyai bahasa yang lebih baik daripada yang itu. Karena sifatnya adalah validasi tindakan yang salah. Tidak validasi ya dari kesalahan kasus jadi. Lanjut, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui salahnya, kita tanyakan kembali kepada siswa itu. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga, bagaimana kalau keluarga kita, anak kita, kalau terjadi kasus tadi itu yang marah-marah, temannya berkelahi bully contohnya, kita tawarkan dia menanyakan keyakinannya. Apakah kita percaya sebagai siswa, sebagai keluarga, apa terjadi pada keluarga kita? Kita membuli orang lain. Lalu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Saling menghormati. Apakah dengan membuli dan karena membuli lagi kita melanggar nilai-nilai umum enggak? Berarti kita tidak menghormati orang lain. Nah, terus yang selanjutnya, apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Coba di kelas ini pada anak ibu, seperti itu kan, nggak ada yang saling membuli, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kan itu kesepakatan kita seperti itu. Jadi bahasa yang dipakai itu dalam keyakinan kelas kita adalah kalimat universal atau kalimat kebajikan. Lanjut, ini salah satu nanti kemarin penerapan saya sebagai guru penggerak, nyata saya dalam menerapkan budaya positif, membuat keyakinan. Ini ilmu dan keyakinan yang mudah dapatnya kurang bagus ya Bapak Ibu, Bapak. Baik Bapak Ibu, kita diskusi lagi. Nanti kita jelas lagi. Bapak Ibu, apakah sudah menerapkan keyakinan di kelas? Dan bagaimana pengalaman Ibu? Boleh bercerita Bapak dan Ibu di saat Ibu melakukan atau memperceritakan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Ada ceritanya ya Bapak? Silakan Bapak dan Ibu yang mau bercerita, yang sudah melaksanakan keyakinan kelas kemarin. Silakan Bu. Ini mengenai keyakinan kelas, kita kan tahu anak itu memiliki yang namanya tadi kebutuhan dasar. Mereka dalam artian dalam kelas itu ada yang suka bercanda. Nah, kita tahu nih yang namanya siswa, apalagi sekarang ini yang siswa itu peralihan dari usia anak-anak menjadi usia dewasa, yang namanya usia remaja. Nah, di usia remaja ini banyak sekali tingkah siswa yang ibaratnya kita harus bisa memahami mereka. Bukan dalam artian saya setuju dengan dia yang namanya betul mereka ini. Kita bisa ini saya mau ngomong. Menerapkan seperti ada di keyakinan kelas. Nah, saya menerapkan seperti ini kepada siswa. Kalau saya masuk pada jam 2 itu jam 3,
sebelumnya ada guru yang masuk, jadi siswa itu terlambat masuk ke dalam kelas, kita bikin kesepakatan. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti seandainya ibu masuk ke dalam kelas kan telat masuknya. Nah, atau peralihan guru itu kan ada siswa yang keluar masuk itu sampai setengah jam, ada yang beralasan ke WC segala macamnya, tahu-tahu dia ke kantin. Nah, kita bikin kesepakatan kelas. Nah, di sana kita bikin kesepakatan kelas sama siswa kalau seandainya kelas sekian menit atau sanksi yang diberikan gitu. Ya. Nah, mereka mengatakan sendiri kesepakatannya, Bu, seandainya sanksi yang kita berikan telah termasuk kita itu ibaratnya kita kena apa 1 jam belajar, berarti mereka kita cabut hari kesepakatannya. Nah, setelah disepakati waktu di awal, ternyata asal penerapan pembelajaran mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, berarti kan kita sebagai ibaratnya guru di dalam kelas, kita kan sebagai yang namanya manajer pemimpin tentang kesepakatan kelas, menjalankan komitmen bersama bahwasanya setelah sekian menit bahwasanya anak-anak dianggap 1 jam belajar. Nah, ada yang protes, tapi kan hanya kita di awal itu untuk menjadikan kesepakatan di awal. Jadi pada Gimana sih cara menghafal? kita sudah ada kesepakatan kelasnya. Ini ditunggu ya. Ya, betul. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya apa itu mengenai kesepakatan kelas tadi. Memang Bapak dan Ibu, mungkin kita sendiri di sini masih dalam meraba-raba instruksi tadi, ada 5 sisi segitiga. Bapak Ibu nggak harus seperti yang saya jelaskan tadi menerapkannya. Kalau masalahnya kecil, memang pada umumnya benar itu anak itu memang dipanggil secara individu gitu ya, nggak boleh di depan temannya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan diskusi dengan teman atau di depan guru lain, nanti kesalahannya kan berbeda-beda. Apalagi memang dalam kasus yang berat, maka kaitan guru ini tadi anaknya sudah cabut, sudah ada kesepakatan, tidak boleh cabut, tapi dia cabut juga. Makanya dengan melakukan sisi segitiga, di sisi tadi ada 3 langkah tadi Bapak Ibu. Pertama tadi menstabilkan kesalahan identitas, menstabilkan kesalahan berkeyakinan. Kita coba Bapak dan Ibu melakukan hal demikian. Mungkin saya juga udah mulai menerapkannya, udah mulai mencoba. Memang selain itu kita harus juga kesabaran mendalam buat anak-anak kita yang sangat luar biasa. Tapi keberhasilan Bapak dan Ibu nggak mungkin sekali, 2 kali kita lakukan diskusi dengan anak yang luar biasa. Kasusnya akan selesai masalahnya, kasusnya itu dia tidak akan berulang lagi, akan menimbulkan motivasi yang ketiga dari Bapak dan Ibu ya, pembelajaran sepanjang hayat atau menanamkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang dia sendiri. Itu hal yang bukan yang mudah, memang perlu proses yang panjang dan kita harus adanya kesabaran, nilai-nilai kesabaran sebagai guru Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu yang tahap yang ketiga itu tadi, itu nggak selalu kita seperti itu. Mungkin anak itu cuma melakukan hal kecil, meminjam pena mungkin, mengganggu teman yang lain itu kan kecil. Bisa jadi tegurnya nggak harus pakai apa dulu, identitas dulu Bapak Ibu, udah perlu validasi dulu, udah perlu yakin langsung aja. Anda, kamu cuma lihat teman kamu, kalau kesepakatan pula, menghormati. Kita tampil dengan orang, kan? Atau Bapak Ibu peduli lingkungan kita, sampah. Untuk semua pelajaran Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan kita, sudah kesepakatan kita kemarin, tolong dijaga kebersihan. Udah, itu udah menanamkan nilai-nilai positif Bapak Ibu. Jangan yang besar dulu. Karena anak kita di sini kan 1150. Nggak mungkin semuanya kita ubah. Anak kita sendiri di rumah aja perlu proses kita ubah Bapak Ibu apa ya. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan boleh? Tadi ucapan Bu Lili tadi maksudnya buat tapi ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut Bapak Ibu. Semangat oh pengajian. Nah, ini Bapak Ibu, saya menerapkan budaya positif. Ini di kelas 10 S9 memang kebetulan dalam kelas yang agak
beda nih. Saya nggak mau menerangkan video karena ini seperti satu ekor juga, karena ada tantangannya. Makanya saya pakai film ya orang itu. Ini ternyata perlakuan anak udah mulai yang saya rasakan bahwa nanti udah mulai berubah. Coba lah Bapak nanti. Mama kita terapkan, kita mau bertahu, apa kesalahan kita kan? Apa yang aku lakukan? Kalau dulu, coba Bapak Ibu teman-teman kita praktekkan. Coba pegang bahagianya dia Bapak Ibu menuliskan apa ini kertas kecilnya ini ke depan sama tulis dengan bahagianya dia. Ini Bapak Ibu wali kelas itu sangat penting mereview kembali. Jadi kita udah punya kesepakatan sebelumnya, kita review kembali apakah kalimat kesepakatan kita masih memakai kalimat negatif. Jadi kalau masih ada kalimat tidak, jangan, tolong diperbaiki lagi Bapak Ibu karena makanya pembuatan keyakinan itu boleh berubah-ubah kalau memang harus diperbaiki artinya. Tapi nggak boleh keluar dari konteks nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak dan Ibu, ini contoh di perhatian saya merupakan tugas salah satu saya melakukan restitusi kelas. Coba kita nonton videonya sama-sama Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Perkenalkan saya Fitri Elvira dari SMA Negeri 16 Padang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saya akan mendemonstrasikan visual penerapan segitiga restitusi modul 1 budaya positif. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Chilson Gosen 1990. Jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah diyakini bersama dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Adapun tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menandakan keyakinan. Menstabilkan identitas mendasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ketiga, menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1, Bu Fitri seorang guru yang menampung mata pelajaran matematika di SMA Negeri 16 Padang 11 F1, dan hari itu Bu Fitri membagikan hasil lembaran penilaian harian. Mengajar istirahat, Bu Fitri mendapatkan informasi dari salah satu siswa bahwa Putri menangis karena perbuatan Fathia karena diejek mendapatkan nilai rendah. Bagaimana sikap Bu Fitri melakukan segitiga restitusi terhadap Fathia? Adapun segitiga restitusi yang dilakukan Ini perekamannya hari hujan lebat, jadi suaranya kurang power ya. Ini tahap yang kedua ya, yang validasi kesalahan di skenario-nya. Pasti ada alasannya. Kita menanyakan kesalahan tadi ya, pada itu validasi kesalahan. Yang asalnya ya ini skenario dimana menanyakan keyakinan tadi. Coba gurunya tanya Fathia, kita kan sudah punya keyakinan kelas yang sudah kita yakini, dan keyakinan mana yang sudah Fathia. Dan ini namanya pada proses menanyakan keyakinan. Lalu apa jawaban Fathia? Kayaknya keyakinan menghargai. Jadi di kelas itu memang sudah ada tulisan atau kita pajang keyakinan kita atau kesepakatan kita. Lalu mereka itu memang ingat ya selalu gitu. Lalu apa kata gurunya? Terus apa yang kita lakukan? Sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, kata Fathianya. Gurunya juga menjawab, kenapa Fathia lakukan? Memang tidak sesuai. Tidak apa Fathia. Terus apa jawaban Fathia? Tidak baik dan melanggar keyakinan kelas, Bu. Lalu apa jawab gurunya?
Tadi apa jalan keluarnya? Jadi apa jalan keluarnya? Jadi Fatia menjawab, dia mencari solusi. Fatia minta maaf Bu dan meyakini Putri Bu biar dia tidak mencontek lagi atau tidak belajar sama Fatia. Karena kasusnya tadi kan si Putri ini dia mencontek. Nah, jadi diajak dia belajar. Lalu apa kata Fatia ke gurunya? Ya udah sekarang udah selesai kan, dia belajar gurunya udah ada. Dia yang memunculkan bukan gurunya. Sebenarnya cuma tapi apa jalan keluarnya kan seperti itu. Jadi pada tahap keyakinan ini memang siswa itu sendiri nanti sesuai dengan bagaimana dia memperoleh kesalahannya menjadi anak itu melanggar keyakinan atau kalimat kebaikan yang sudah disepakati bersama. Teman-teman kasus kedua ini ada di siswa kita. Ini kasusnya Bu Fitri adalah guru SMA di Nomor Padang mengajar matematika. Setelah jam pelajaran, si Iksannya, maaf, bentar. Nih, kasusnya kasus kedua yang sedang kita lakukan ini sebagai tugas dan juga ini memang waktu kebetulan ya anak ini memang melakukan kesalahan. Kita coba melakukan restitusi ya Bapak dan Ibu. Apa ya? Nah, memang kalau lihat beberapa video, memang kalau kasus agak berat itu memang anak itu kita panggil muka dengan kita berdua gitu. Karena kalau nanti ada pihak lain, takutnya nanti anak itu memang merasa ada mungkin beberapa kita nanti kan ada sifatnya mungkin berbeda-beda pendapat dengan kita. Jadi bisa anak dijelaskan dengan bahasa yang tidak baik, itu akan merusak kegiatan restitusi yang sudah kita rencanakan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, berhasillah kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman saya sebagai guru penggerak materi yang saya dapatkan pada modul 1 yaitu sampai modul 1, 2, 1, 2, 3 sampai 1, 4 sekarang ini. Inilah pemahaman yang saya berikan ke Bapak dan Ibu dan lebih dan kurangnya mungkin itu lebih baik pada saya karena Bapak dan Ibu ada yang lebih senior di sini. Cuma di sini ini kita saling sharing Bapak dan Ibu dengan materi baru dalam bungkusan yang berbeda. Sebenarnya materi ini atau cara-cara yang kita jelaskan tadi baik dari restitusi, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita paparkan tadi Bapak Ibu sudah melakukan dalam kelas. Cuma sedikit ini pemahamannya ada beberapa hal baru, mungkin bahasa baru yang kita lakukan pada kegiatan pengibasan ini Bapak dan Ibu. Saya Fitri Elvira mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raise a cup up for all my day ones. Do me do things for the hate. Kenalkan, nama saya Rahmi Syofiani, guru biologi dari SMA Negeri 16 Padang. Adanya kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Fitri Elvira yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang menyebarkan budaya positif. Saya sebagai teman sejawat sangat berbahagia dan lebih paham mengenai budaya positif yang diterapkan kepada siswa dalam membentuk karakter Pancasila. Sekian pemahaman dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang telah menonton video aksi nyata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.